Dimulai. Recording in progress. Monggo MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Edi Rosadi Wijaya, yang terhormat Bapak Dardis SPD MPD, yang kami hormati Bapak Komite SMP Mida Gogodeso, Bapak Fajarudin, yang kami hormati Ibu Kepala SMP Mida Gogodeso, Ibu Mutiatus Salafi, dan yang tak lupa yang kami hormati pula Bapak Ibu serta karyawan SMP Mida Gogodeso, serta perwakilan wali murid Bapak Abu As'ad. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka temu akhir visitasi akreditasi secara daring BAN SM Jawa Timur SMP Miftahul Huda Gogodeso tanggal hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami memandu acara pada temu akhir siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala SMP Mida. Pangapunten, acara yang kedua pengarahan atau penyampaian temuan dari Bapak-Bapak asesor, dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala SMP Mida Gogodeso, dan yang terakhir doa atau penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga acara berjalan dengan lancar dan membawa barokah untuk kita semua. Ala hadini ya hafiz syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan atau penyampaian temuan dari Bapak-Bapak asesor kepada Bapak Edi Rosyadi dan dengan Bapak Darlis, disilahkan. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mutiatus Salafi, Kepala SMP Mudi Miftahul Huda. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite yaitu Haji Fajarudin. Yang saya hormati rekan sejawat kami Pak Darlis sebagai asesor BAN SM Provinsi Jawa Timur. Dan yang saya hormati pula perwakilan dari wali murid Bapak Abu As'ad. Dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh warga besar, guru, karyawan, dan tata usaha yang ada di SMP Mida Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Pertama-tama marilah menanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semua masih bisa berkumpul, bersilaturahmi,
utamanya adalah dalam rangka kegiatan kami yaitu visitasi di SMP Miftahul Huda yang kita rencanakan pelaksanaannya kemarin adalah tanggal 29 dan 30. Alhamdulillah visitasi yang dilaksanakan kemarin hari Jumat walaupun kita waktunya sangat pendek dengan pengaturan beberapa kegiatan di mana observasi kita tunda pada hari ini. Dan hari ini kita juga melakukan visitasi terutama di dalam PBM, pengamatan atau observasi PBM dan observasi lingkungan. Sekali lagi mohon maaf, kebetulan hari ini adalah hari tahun baru 1 Muharram 1444 Hijriah yang sebetulnya kami ya menawarkan juga kepada sekolah apakah ditunda atau bagaimana gitu. Minggu dan Senin ternyata sekolah menginginkan hari ini tetap dilanjutkan dengan tanpa tentunya ada masalah apapun. Kami harapkan ini tidak mengganggu kegiatan Bapak Ibu sekalian yang harusnya puasa menjadi tidak puasa barangkali karena takut ya. Ya karena mungkin hari kemarin dan hari ini kan berpuasa. Akhirnya terpaksa tidak berpuasa. Mohon maaf, bukan keinginan kami karena kami dipaksa oleh sekolah juga harus pokoknya Pak daripada ditunda sampai 4 hari Senin Selasa ya lebih baik dilaksanakan hari ini. Ya mudah-mudahan itu tidak mengurangi arti dari visitasi kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selama 2 hari kami telaah dokumen dari data unggahan dan kelengkapan yang disusulkan oleh sekolah. Kemudian tadi sedikit observasi lingkungan sekolah. Juga kami lakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru, tata usaha, dan komite sekolah juga terakhir tadi pagi adalah dengan siswa. Kami menyimpulkan dan ya memberi sedikit beberapa hal-hal yang mungkin karena melihatnya pakai kacamata double gitu ya. Saya pakai kacamata ini plus kemudian melihatnya juga melalui kamera, ya tentunya tidak sebaik dan sejernih kalau kita melihat langsung. Untuk itu manakala nanti potret yang kami gambarkan nanti ini ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini adalah mungkin potret yang sementara. Barangkali nanti besok, nanti malam setelah lihat-lihat data lagi, saya lihat ngamati lagi observasi, videonya dan sebagainya, mungkin ada beberapa perubahan. Untuk itu kami mencoba menyusun temuan-temuan yang dapat kami sampaikan. Kami akan coba share screen. Bisa kelihatan, Pak? Bisa ya? Dari mutu lulusan, di mana mutu lulusan itu ada 11 item, di mana siswa harus menunjukkan perilaku disiplin, perilaku religius, perilaku kerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab, serta terbebas dari perundungan bullying, juga menunjukkan keterampilan berkomunikasi, berpikir kritis, siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi, siswa yang menunjukkan peningkatan prestasi belajar, kemudian pemangku kepentingan juga puas terhadap mutu lulusan. Kemarin kita tanya oleh wali murid, siswa, gitu kita tanya. Nah, kami menemukan beberapa yang kami merahi ini masih ada mungkin prestasi yang belum begitu ya
Dari yang lain-lain sudah bagus. Mungkin kalau diangkat, ditingkatkan lagi prestasinya, baik itu dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik, diharapkan kami bisa ke depan akan jauh lebih baik lagi mutu lulusannya. Rekomendasi yang perlu kami sampaikan, yaitu kepada kepala sekolah bersama komite atau maaf peguyukan kelas ini tidak ada, kita hapus. Dan pembina, pengawas pembina, untuk dalam rangka meningkatkan mutu lulusan perlu meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik Mohon maaf ini tadi tidak sempat karena banyak tamu. Dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah ini di tingkat sudah menyenangkan beberapa, tetapi perlu ditingkatkan menyenangkan. Ternyata ditanya anak-anak itu seneng gitu ya. Nah, mungkin kalau semua guru melakukan pembelajaran yang menyenangkan, insya Allah prestasi belajarnya akan meningkat. Menciptakan suasana yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan. Walaupun mungkin tadi saya tanya, apakah kalian dilakukan dalam pengelolaan kelasnya digilir duduknya, digilir. Tetapi tentunya masih dirasakan oleh anak-anak yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Serta mengembangkan, mengimplementasikan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, dan inovatif. Dan efektif. Ini perlu ditingkatkan. Kemudian masih terdapat perundungan walaupun kecil. Nah ini diusahakan perlu meningkatkan melalui sosialisasi. Karena saya tanya tadi anak, tanya dia tahu dari siapa. Gitu. Apa pernah lihat tulisannya? Gitu. Mungkin agak kurang sosialisasi dalam bentuk tulis. Mungkin ada 1, 2 saja. Tapi diletakkan di tempat-tempat yang tempatnya anak bermain. Ini mungkin. Sehingga nanti anak tahu persis. Tadi banyak yang, apa sih bullying? Tanya agak sulit. Tapi ternyata setelah kita tanya terus, ada Pak, walaupun mungkin ringan. Yaitu ya olok-olokan dengan yang kata-kata yang kurang enak lah. Dengan mengatakan nama orang tua dan sebagainya. Kemudian dalam proses pembelajaran ada 3 subkomponen. Yaitu pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu mungkin dengan dilatih soal-soal host, high order, high order thinking skill. Soal hot itu bukan yang soal-soal yang sulit, tetapi host itu adalah soal yang menuntut pemahaman lebih dalam. Mungkin soalnya gampang, tetapi dituntut beberapa. Contohnya yaitu yang ada di soal-soal ANBK. Kemudian subkomponen lain adalah penilaian proses hasil belajar digunakan sebagai dasar perbaikan. Mungkin sesering mungkin dari RPP yang kita buat, diadakan post dan pretest. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah RPP kita, metodologi yang kita pasang itu sudah sesuai dengan harapan. Jadi bukan sekedar, kadang mungkin RPP-nya A, tapi kerjakannya B, sehingga kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Gitu. Yang mau diperbaiki yang mana. Tetapi coba apa yang kita tulis, tapi tadi pagi saya sudah lihat runut sudah sesuai apa yang ditulis. Mudah-mudahan semua guru seperti itu, gitu. Seperti itu. Semua yang ditulis kemudian kita kerjakan, nanti diamati. Ternyata penyebabnya ini. Nah, itulah yang kita perbaiki. Program remedial dan pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Nah, ini mungkin belum semuanya guru kelihatannya. Kadang-kadang mungkin remedial itu ada, tapi akhirnya nggak diberikan. Nah, daripada capek sudah dikasih nilai aja. Mungkin kategori remedial, tapi mungkin tidak dilakukan. Gitu. Nah ini perlu remedial itu betul-betul dilakukan dan juga pengayaan dilakukan bagi siswa yang memang perlu loncatan, akselerasi. Ini yang merah-merah ini masih perlu.
di poin pembelajaran ini. Sehingga kemudian guru melakukan pembiasaan literasi, membaca dan menulis. Ini sudah mulai bagus gitu. Cuman mungkin masih perlu gitu. Guru belum memenuhi sepenuhnya menciptakan suasana belajar. Yang saya merah-merah ini tadi sudah diangkat di atas. Rekomendasinya adalah kepala sekolah bersama komite dan pengawas pembina perlu meningkatkan kompetensi guru dalam memanfaatkan sumber belajar berupa ICT. Tadi kalau di Bu Khairot sudah menggunakan YouTube, sedangkan video sedikit, menggunakan teks, sudah semua sumber dipakai. Sudah. Saya berharap semua guru juga seperti itu. Memanfaatkan sumber belajar yang ada. Sesederhana mungkin, apapun. Tidak ada yang bagus, ya jelek apa, gunakan. Gitu. Lingkungan belajar, mungkin lingkungan sekolah di luar dan sebagainya. Atau mungkin kalau kita tidak punya alat, kita ajak mereka belajar keluar. Studi banding. Praktik di tempat lain. Atau mungkin ke pasar kalau kita sedang menerangkan hal ekonomi, gitu, perekonomian dan sebagainya. Untuk lihat bagaimana gerakan pasar di lapangan. Harus bagaimana mereka pagi-pagi datang. Beber kelas jam 2, jam 3. Dan itu biar dipahami oleh anak. Itu pembelajaran melalui lingkungan. Kemudian kepala sekolah bersama komite bagaimana dan pengawas pembina perlu meningkatkan dan memonitor program remedial tadi. Karena dirasakan remedial ini belum semuanya dilakukan oleh guru. Ada banyak yang menggunakan tapi masih ada yang belum, dan juga mungkin remedial kayaknya menjadi beban. Bolak-balik remedial sampai 4-5 kali, kira-kira mungkin gurunya juga capek, akhirnya dikasih aja nilai ya. Ini jangan sampai, tetap kalau kita pasang ke KKM yang tinggi, maka nilai dia itu adalah hasil upayanya, bukan hasil pemberian. Tinggi kayak apapun KKM tidak ada gunanya manakala yang kita berikan nilai itu adalah pemberian, bukan upaya. Lebih baik KKM rendah tetapi hasil upayanya. Tapi kalau 8, tapi dia diupayakan oleh guru, bukan karena upayanya siswa, ya tidak ada gunanya. Nanti dites orang lain yang nilainya aslinya. Aslinya 4 ya jadi 4 juga. Gitu. Tapi kalau mereka mengupayakan melalui remedial berulang-ulang sehingga dia bisa meraih KKM yang ditetapkan tadi, mungkin matematika 75, bahkan ada yang 80 gitu. Nah ini tentunya itu sangat tinggi, 75 itu tidak mudah untuk dijangkau oleh anak-anak yang biasa. Oke. Kemudian mutu guru. Mutu guru ada 4 subkomponen. Guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif. Dan mengoptimalkan lingkungan dan memanfaatkan TIK. Nah ini barangkali belum semuanya bisa menggunakan. Karena mungkin terbatasnya LCD proyektor. 11 guru, 8 guru yang terdaftar dalam Dapodik. Mungkin kalau LCD proyektor 2 ya berarti 2 per sekian. Sehingga mungkin tidak semua guru bisa memanfaatkan dengan baik. Tapi kalau mungkin rombelnya ada 6, alat LCD-nya ada 6, maka insya Allah sebanyak rombel itu semuanya akan bisa memanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan berarti gurunya yang belum bisa memanfaatkan. Sehingga saya tidak terlalu bisa nyalakan di situ, barangkali perlu peningkatan sarana prasarana. Guru melakukan pengembangan, melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja. Kalau di PKG itu ada evaluasi diri. Dilakukan biasanya Januari, Februari. Apa sih yang kurangnya saya? Bagaimana? Apakah kita workshop? Apa kita belajar? Apa kita workshop bareng-bareng? Kalau hanya sendirian, kita di MGMP kumpul bareng, saya nggak bisa sama ini, kita ngundang narasumber dan sebagainya. Ini itu evaluasi diri.
Yang nanti hasil evaluasi diri dan kemudian hasil peningkatan kompetensi kita nanti diuji di bulan Oktober, yaitu di PKG-nya. Ketahuan bahwa kita itu ada perubahan. Kalau evaluasi diri sudah dievaluasi tapi tidak lakukan perbaikan, maka ini tentunya berat. Tetap tidak akan berubah. Kemudian guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Yaitu dengan cara diklat, in-house training, dan sebagainya. Ini tentunya tidak terbatas, ya mungkin yang termasuk komite pendidikan yang kelas 7. Tidak hanya kelas 7 saja yang didiklat, tentunya yang kelas 8, 9 pun ya perlu. Atau mungkin yang dalam masuk komite itu hanya 3 orang, yang lainnya 8, 5 orang didiseminasikan. Agar tahu apa sih modul ajar, apa sih capaian pelajaran, apa sih ATP. Yang sementara ini mungkin hanya kelas 1. Atau mungkin hanya yang didiklat. Nah ini perlu pengembangan profesi. Guru mengembangkan strategi, mode, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang kayak merah ini masih ada kurang. Sehingga nanti saya diangkat di sini, kepala sekolah, komite, dan pengawas pembina. Maaf, ada Pak Guyuban terus ini. Perlu memotivasi guru dalam meningkatkan kemampuannya melalui pengembangan profesi, melalui workshop, IHT atau diklat, dan didiseminasikan dengan teman sejawatnya. Jangan dipakai sendiri, udah diklat diam. Nah, kalau di saya dulu setiap guru saya diklat, maka pulang harus diseminasi, wajib. Seminggu berikutnya harus menyiapkan diseminasi. Supaya apa? Yang tidak berangkat pun tahu. Yang berangkat dapat sertifikat, yang tidak berangkat dapat ilmunya. Paling tidak itu. Sehingga dengan penurunan diseminasi ini, maka hampir nanti semua guru akan tertular atau mendapatkan ilmu yang paling tidak sama. Khususnya dalam perbaikan kegiatan pembelajaran, terutama adalah kaitannya dalam peningkatan mutu lulusan. Kepala sekolah perlu memotivasi dan memantau dalam usaha peningkatan literasi. Walaupun tadi literasi sudah bagus, tapi tetap. Karena masih terdapat yang belum begitu semua anak peduli tentang adanya pojok baca. Dimotivasi. Atau guru juga memotivasi. Mungkin sebelum 5 menit belum masuk, silakan baca buku di pojok itu dan sebagainya barangkali. Atau sebelum masuk silakan sebelum memulai Anda membaca buku 5 atau 10 menit. Kemudian rekomendasi berikutnya, kepala sekolah bersama komite dan pengawas pembina perlu memotivasi guru agar mengembangkan strategi, metode, model, dan teknik dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ini dirasakan belum seluruhnya. Ada beberapa guru sudah bagus tapi belum seluruhnya. Kemudian mutu manajemen. Ini mutu manajemen banyak. Ini banyak, nggak saya sebutkan satu persatu ya. KTSP, RKS, kemudian juga supervisi tadi, maaf. Nah ini dari sekian tuntutan yang harus dilakukan oleh sekolah, saya merekomendasikan sekolah perlu, yaitu kepala sekolah bersama-sama komite sekolah dan pengawas pembina. Kenapa pengawas pembina ini selalu kita ikutkan? Karena beliau-beliau inilah yang nantinya sebagai paling tidak narasumber dalam pembinaan penyusunan RKJM 4 tahun. Sesuai visi dan misi. Kadang visi sudah dirubah, RKJM-nya belum. Nih. Visi misi yang up to date. Berarti yang kemarin ada revisi. Yang dipakai adalah visi misi yang direvisi baru.
yang ada penambahan efektif dan melibatkan komite dan warga sekolah, di mana tahapan penyusunan RKS, RKJM maupun yang lainnya adalah mulai dari evaluasi kalau sudah ada, atau review kalau belum ada, analisis konten, kemudian penyusunan draft, penetapan dan pengesahan. Ini tahapan ini, sehingga kalau ada undangan, daftar hadir, ada berita acara, tahapan evaluasi, penyusunan, penetapan dan pengesahan. Ini bahwa membuktikan bahwa itu dilaksanakan. Kepala sekolah bersama komite dan pengawas pembina harus menyusun KTSP atau KOSP. Kalau KTSP sudah kelas 8, 9, mungkin tahun sebelumnya. Tapi tetap dievaluasi. Dokumen 2-nya, silabusnya. Apakah ada perbaikan? Selama 1 tahun dijalankan, kira-kira geser enggak waktunya dan sebagainya. Jadi perlu. KTSP yang sudah dibuat tahun kemarin masih perlu dievaluasi, direview. Terutama di dokumen 2. Terutama di RPP selanjutnya. RPP itu kan mungkin 1 semester ada 10 RPP. Jangan dibuat sekaligus 10. Buat 1, 2 dulu. Kemudian dilihat apakah RPP yang kita lakukan, metodologi yang kita lakukan ini cocok untuk kelas ini, baru kita susun untuk RPP ke-3, ke-4, ke-5. Nah, biasanya kita buat 1 semester, seret. Padahal belum tentu cocok. Makanya ada pos dan p-test. 1 atau 2 pertemuan RPP itu kita evaluasi. Waduh, ternyata nggak cocok kelas ini, karena tidak semua kelas sama. Karakteristiknya berbeda. Sehingga tentunya cocok di kelas A, mungkin tidak cocok di kelas B. Sehingga tidak sama. Mungkin kita copy paste, boleh copy paste, tapi kita coba dulu 1 kali. Mungkin kita perbaiki metodologinya, caranya, dan sebagainya. Oh, anak-anak sini senang sosial drama. Oh, anak di sini senangnya ceramah karena perlu dicekoki gitu ya. Dia gak kreatif. Gitu. Atau perlu demonstrasi dan sebagainya. Ini dilihat karakternya anak. Kemudian tahapan tetap mulai dari review, penyusunan draft, penetapan, dan pengesahan. Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi dan tenaga pendidik dan kependidikan harus disusun secara terencana. Ada jadwalnya. Ada format yang mau kita pakai. Ada pembagian tugas siapa yang akan melakukan supervisi. Tidak mungkin kepala sekolah itu melakukan sendirian kalau jumlah gurunya banyak. Kalau kalinya mungkin 8 barangkali bisa. Tapi kalau jumlahnya kayak saya pernah punya anak buah 140, nggak mungkin kepala sekolah supervisi sendirian, bisa-bisa setahun nggak kerja apa-apa. Sehingga perlu dibantu oleh guru senior. Jadi boleh dilakukan guru senior, dikonsultasikan dengan kepala sekolah. Manakala 8 supaya efektif, cepat, dibantu oleh guru-guru yang senior yang sudah sangat menguasai tentang pembelajaran. Kemudian setelah dilakukan supervisi, dievaluasi, baru disusun rencana tindak lanjut. Nah, ini kadang-kadang sudah dilakukan supervisi tapi tidak ada evaluasi dan tidak ada tindak lanjut. Ya hanya sekedar memenuhi syarat. Nah, ini mohon untuk dilaksanakan evaluasi, rencanakan tindak lanjutnya, perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi visi dan misi di sekolah berupa banner dan media cetak lainnya dan disosialisasikan pada setiap kegiatan. Saya rasa itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti akan ditambahi lagi oleh Bapak. Oh ya, satu lagi poin, yaitu pemanfaatan, pemberdayaan tim TPMPS di dalam penyusunan program kerja sekolah baik KTSP maupun RKJM maupun RKS.
Karena ini ada think tanknya sekolahan, timnya sekolahan, ada pengawas audit dokumen, ada yang memantau pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan yang ditetapkan atau tidak. Nah, ini tentunya tim TPMPS ini bisa diberdayakan oleh kepala sekolah bersama pengawas pembina agar apa yang kita rencanakan sesuai dengan yang diharapkan. Saya rasa itu, terima kasih. Sekali lagi, saya atas nama pribadi mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dalam tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dan sekaligus juga nanti kami mohon izin pamit. Mohon diizinkan kami meninggalkan Zoom, jangan ditahan di Zoom, nanti saya nggak kerja apa-apa. Saya rasa itu sekali lagi mohon maaf. Dan kalau Bapak Ibu ya di darat kapan-kapan atau di 2 bulan lewat Nganjuk, silakan mampir di pintu rumah terbuka. Ke Jombang juga begitu. Kalau arah Surabaya ngelewati Jombang, monggo rumah Pak Dalis juga dekat ke Gunung Kelut dekat. Kalau ke arah Solo ya mungkin ngelewati Nganjuk ya monggo singgah di rumah saya. Terbuka. Silaturahmi kita jangan terbatas pada saat visitasi ini. Karena ini adalah suatu jembatan saja kita menambah saudara yang tadinya saya nggak kena Pak Dali sekarang kena kayak saudara gitu. Sehati kadang-kadang pikiran saya belum mikir Pak ya sama dengan apa yang dipikirkan Pak Daris. Ternyata karena sering kumpul sudah 2 kali kumpul dengan Pak Daris, sehingga apa yang kita pikirkan hampir mirip dengan apa yang dipikirkan Pak Daris. Karena baru 2 kali, apalagi kalau kita sering kumpul. Saya rasa itu. Terima kasih. Mohon maaf dan sari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sudah 14.46, 15 menit lagi, tapi tidak usah terpanjang dengan waktu. Langsung melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Edi Rosadi Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisa didengar Bapak Ibu suara saya ini? Sangat mantul atau tidak? Kalau mantul saya foto saja ini apa itu? Speaker yang on di ruangan. Sangat jelas kok Bapak. Jelas. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara, saya bilang rangkaian acara 2 hari visitasi akreditasi secara daring yang telah dijadwalkan bersama-sama, ditetapkan bersama-sama dan difasilitasi linknya oleh sekolah dan direkam selama ini oleh co-host. Insya Allah tidak ada kekurangan ini nanti untuk menyempurnakan rangkaian kegiatan. Dan yang saya hormati ini Pak Edi Rosadi Wijaya selaku asesor 1 di SMP Miftahul Huda Kogodeso, juga sesepuh yang selalu hadir ini Abah Fajarudin selaku komite SMP ya. Ini Abah Abu Ashad ini kok tutup kembali apa beliaunya sudah apa itu sare. Alhamdulillah ini ya, seperti Cak Imin. Alhamdulillah. Tidak lupa yang saya banggakan, yang saya hormati penyelenggara pendidikan yang hari ini hadir seperti pembukaan, mulai dari SMP Midah Gogodeso, ini Ibu Haja Mutiatus Salafi, SPD MPDI, juga siapa ini wakil kepala yang selalu aktif dalam setiap kegiatan, Ustadzah Sitaul Umaha, kemudian Ustadzah Niam, kemudian Ustadzah siapa ini Muasomah ya, dan semua staf asatidah yang tidak saya sebut satu persatu, ada yang dari staf pendik. Pada kesempatan ini jangan dimaknai apa-apa bahwa rekomendasi itu bukan sebuah apa itu menunjukkan kelemahan, tidak, tetapi itu titik tumbuh daripada sebuah sekolah dari sisi apa itu isi proses
penilaian SKL ataupun sampai ke pengelolaan sarpras dan sampai penilaian standar 8 standar yang diakumulasikan dalam IASP 2020 itu menjadi sebuah 4 komponen, yaitu komponen mutu komponen mutu lulusan, kemudian ada lagi komponen guru, komponen proses pembelajaran, juga ada komponen yang terakhir, komponen manajerial. Ini yang tadi sudah diingat, Pak, insya Allah juga dicatat, dan mungkin juga rekaman ini ke depan akan dipelajari. Maka yang disampaikan Pak Edi Rosadi saat kompromi asesor 1 dan 2 selama kurang lebih 45 menit, tapi saya praktekkan 30 menit via telepon, tadi sudah dituangkan. Jadi hampir 80% sudah disampaikan oleh Pak Edi secara lengkap dan gamblang. Namun saya akan mereview saja kegiatan hari pertama itu sudah ada pembukaan yang luar biasa. Ini harus dilakukan sesuai juknis daripada visitasi dan semuanya juga hadir. Wajahnya cerah ya, yang kemarin seperti ini. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Ini untuk rekomendasi dan juga untuk mereview bahwa kegiatan kita. Yang berikut dilanjutkan dengan yang namanya temu dengan para staf administrasi, kemudian juga Katus, tata usaha dan seterusnya juga terlampaui dengan baik, termasuk guru mapel dan guru BK yang mewakili. Dan juga tidak kalah pentingnya kemarin juga berkelakar menggali informasi, mencocokkan informasi dengan yang namanya sesepuh-sesepuh penyangga daripada SMP Mida Gogodeso ini yang dengan getol. Kalau saya mengapresiasi luar biasa jariah yang dilakukan oleh beliau berdua ini, insya Allah di surga itu nanti akan nunggu mentul-mentul, minum susu, memandang bunga-bunga yang indah itu. Amin Allahumma amin. Kami ikut bergabung dengan beliau-beliau seperti itu. Yang berikutnya juga diadakan yang namanya bertemu dengan hari keduanya. Kami juga sempat melihat sebuah pola pembelajaran. Kebetulan saya di kelas B, ini yang mengajar ini 2 orang. Yang mengajar ini 2 orang, tapi wujudnya 1 orang gitu. Salah atau tidak, mohon maaf, saya bukan ahli nujum, ahli tebak atau ahli sulap, tapi yang jelas ini kelihatannya 2 orang. Perlu diapresiasi. Dari yang kondisi begitu itu energinya itu 1, tapi dipakai oleh 2 orang. Tapi luar biasa ini, Ustazah siapa itu yang ngajar di kelas B, saya lupa. Nah, ini membimbing anak-anak yang sekian banyak itu. Saya katakan sekian banyak. Paradigma di dunia era digitalisasi, di alam modern, banyak keberhasilan keluarga berencana, banyak sekolah, madrasah ini yang kekurangan murid. Namun di SMP Mida ini masih eksis, masih dipercaya oleh masyarakat untuk mencetak generasi muda sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, seperti ini. Dan seterusnya dilanjutkan dengan wawancara tadi. Wawancara dengan anak-anak yang hebat. Cita-citanya tidak begitu jelek. Dan tidak ada cita-cita yang jelek. Seperti yang didoakan oleh orang tua. Jadi serendah apapun profesi orang tua, harapannya tetap mulia. Biarpun bakul bakso itu juga profesi mulia. Tukang sapu juga mulia. Apalagi yang disebutkan anak-anak ini, luar biasa. Ada SN, ada pilot, ada Polri, ada arsitektur, ada tentara, ada ustadz, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah keternyuhan kita bersama. Tadi saya dengan Pak Edi menggali informasi dari anak-anak yang polos seperti ini. Siapa lagi kalau tidak kita yang akan mengantarkan untuk menjadi sukses di kemudian hari. Nah, ini ada yang luar biasa juga ini. Wajahnya desa tapi pikirannya kuto ini dan sebagainya. Mohon maaf, saya katakan wajahnya desa itu ya apa sih? Ini enggak pakai make up, enggak pakai bedak, langsung ada kerudung. Mohon maaf loh Bu ya. Saya lebih senang ini, masih orisinil orang desa di Gogodeso Kanigoro. Podo di lereng Kelute. Saya juga dibesarkan di lereng Kelute. Lebih parah daripada ini kondisi saya dulu. Sekarang loh bisa tuh bedak itu. Yang berikutnya, terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, semuanya bisa dijawab, di cross check semuanya nyambung dan seterusnya. Ini kegembiraan anak-anak sehabis diadakan
wawancara. Tidak ada yang semaput, tidak ada yang pusing, tidak ada yang cemberut. Semuanya senyum gembira. Dilanjutkan dengan melihat keadaan sekolah. Luar biasa tadi, terima kasih sang operator membidik, mengajak kami untuk berkeliling meskipun jarak jauh. Inilah kemajuan daripada teknologi, dari radius berapapun, bahkan di Arab Saudi musim haji atau umroh itu bisa berkomunikasi. Tidak seperti 10-15 tahun yang lalu. Ini kecakapan dari abad 4.0 menjadi 5.0 itu. 4.0 menjadi 5.0. Bisa berusaha untuk melihat sendiri tanpa bantuan orang lain, yang penting ada wifi, ada sarana dan sebagainya. Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, kami juga ingin memberikan seperti Pak Edi tadi, namun tidak terlalu detail. Kalau Pak Edi ini orangnya kritis luar biasa. Saya senang sekali ketemu Pak Edi, ini teliti banget itu. Saya hanya menyampaikan sebuah standar mutu lulusan sesuai yang ada di IASP itu adalah agar mencetak siswa itu ada rasa disiplin. Satu pun disiplin. Yang kedua, religiositas. Entah SMP itu ada agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, ataupun kepercayaan yang telah disahkan oleh negara, tidak menutup kemungkinan SMP Mida Gogodeso ini nanti tidak hanya menerima siswa yang beragama Islam saja, suatu saat akan menerima siswa yang beragama selain Islam. Itu wujud daripada penerapan moderasi beragama dan seterusnya. Ada kerja keras, tangguh dan seterusnya. Nah, dari situ saya hanya ingin ada target di belakang, mudah-mudahan tidak terganggu. SMP Mida agar mereview tata tertib barangkali. Karena tata tertib itu adalah ikatan yang kita junjung bersama semua stakeholder, nanti bisa untuk menciptakan sebuah ikatan-ikatan. Tidak harus copy paste dari peraturan akademik yang ada, namun bisa diwujudkan oleh SMP Mida sendiri. Kalau di sana begitu, di sini begini. Boleh itu Merdeka Belajar. Kalau di sana pulang masuk jam 7:15, di sini 4:30 boleh, asalkan semuanya sepakat dan seterusnya. Itu contoh. Misalnya kalau terlambat anak-anak, monggo sanksi-sanksi itu juga jangan sampai memberatkan, melanggar hak asasi manusia, melanggar sektor kemanusiaan dan seterusnya masih manusiawi. Sehingga nanti tata tertib intinya agar diperjelas dan dipertegas. Termasuk mungkin anak-anak yang baik harus diberikan poin. Misalnya yang tertib, upacara selama 1 bulan atau 2 kali dalam sebulan itu datang dan sebagainya. Barisan yang tertertib, kelas 7A, B, 8A, B itu agar diberikan sebuah penghargaan. Sehingga anak-anak akan semangat fastabiqul khairat antara satu dan yang lain. Yang kedua, saya nambahkan, sebagian saya hapus, tadi sudah disampaikan Pak Edi, pengawasan. Jadi kalau tata tertib sudah baik, sudah dipahami, sudah disepakati, maka pengawasan terkait dengan pemberlakuan tata tertib ini perlu ditingkatkan. Sudah baik. Namun wajar kalau ada siswa itu mengejek temannya, itu wajar. Karena manusia itu adalah ya tempat itu, nek mboten menungso malaikat. Maka diminimalisir, mengejek enggak apa-apa, yang penting enggak menimbulkan hati. Soalnya saya dulu diejek truk petro itu, soalnya badan saya tinggi. Kadang kelunting, cut pecut itu sudah biasa. Tapi kalau tak lebokne hati, monggo nanti cara-cara dari Bapak Ibu guru untuk menjelaskan kepada anak-anak seperti apa. Ini hasil daripada wawancara tetap ada. Senyumnya anak-anak itu mengandung sejuta bahasa yang ditutup-tutupi. Jadi tingkat kejujuran anak-anak SMP itu tinggal 60%. Kejujuran anak SMA tinggal 50%. Anak SD tinggal kejujurannya 70%. Yang jujurnya 100% itu anak RA, anak TK. Masih 100%. Nanti semakin tua itu kejujurannya berkurang gitu. Termasuk kita itu yang mahasiswa itu tinggal 40%. Orang dewasa paling tinggal 30%. Mohon maaf ini kelakar ini Bapak Ibu. Tapi saya buat penelitian kemarin. Yang berikutnya ini nanti ini hanya masih sebuah rumusan rekomendasi
yang belum halus saya buat, termasuk masuk sekolah, monggo, enggak apa-apa, anak terlambat enggak apa-apa. Jangan ditanya kenapa terlambat, jangan ditanya hasil terlambatnya, tapi mengapa terlambat. Barangkali ada sebuah kisah, ada anak itu selalu terlambat, tapi gurunya muring-muring terus. Selalu dicatat di catatan merah di buku pikir. Padahal di rumah, anak tersebut adalah mencarikan kayu bakar, membuat air hangat untuk neneknya, sedang ibunya pergi ke luar negeri, ayahnya sakit-sakitan, dan sebagainya. Itu harus menjadi sebuah sebuah bahan guru untuk menghakimi anak agar di dunia sekarang itu lebih bijak dan seterusnya. Kadang-kala anak bangunnya siang itu bukan karena salah anak, ditelusuri. Mungkin malamnya membantu orang tuanya nguntingi kangkung, mau pergi ke pasar dan sebagainya, jam 2 harus bangun sehingga tidur lagi terus terlambat. Ini salah satu berbagi pengalaman saja. Sehingga perlu yang kedua, mutu lulusan yang di abad 21 nanti agar ditambah lagi kegiatan yang sifatnya membekali keterampilan siswa. Kalau pengetahuan tak kira sama, bisa baca buku, bisa dengan medsos, dengan macam-macam pengetahuan itu. Dengan HP, dengan laptop di rumah anak-anak sudah luar biasa. Selain membekali sebuah keterampilan pada anak didik di SMP, MIDA, agar kompetensi ditingkatkan pengetahuan siswa itu atau keterampilan dan sebagainya dengan mengikutkan serta siswa lomba-lomba atau kompetisi baik di tingkat kabupaten, provinsi, tidak harus dari dinas pendidikan, tidak harus dari Kementerian. Namun monggo dari perusahaan ada event, dari swasta ada event, BUMN ada event, itu menambah pengalaman siswa. Juara nomor itu likur, tapi partisipasi yang nomor 1 akan bisa bercerita. Bahkan nomor 1, juara 1 itu menjadi target, tapi mengikuti kegiatan itu yang menjadi target, sehingga anak akan bisa bercerita dari kegagalan. Ini dari mutu lulusan menambah apa yang disampaikan Pak Edi. Yang kedua adalah proses pembelajaran. Nah, ini proses pembelajaran saya hanya menambahkan saja, alangkah baiknya yang ada di SMP MIDA itu ditambah ini cut crossing ya, silang ya, supaya mutu guru nanti akan nampak di proses pembelajaran ini lebih efektif, lebih aktif dan menyenangkan. PAIKEM atau PAKEM itu, apalagi sudah ada 4M, 5M, 4C, 5C, itu kreatif, kolaboratif, dan sebagainya, critical thinking, dan seterusnya. Nanti bentuk-bentuk evaluasi, bentuk-bentuk soal, saya hanya menyarankan, merekomendasikan agar lebih menuju kepada soal-soal yang kekinian. Asesmen nasional berbasis komputer kemarin, guru-guru agar meramu sebuah soal-soalnya seperti itu. Saya kira di SMP Miftahul Huda Kanigoro ini melakukan penilaian proses. Jadi tidak hanya hasil, tapi proses. Jadi kadang-kala hasil itu bisa menunjukkan, tapi proses ini yang lebih otentik dan seterusnya. Kemudian melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Sangat simpel sekali. Semua guru seandainya memanfaatkan tulisan yang ada di lingkungan atau memandang, melihat, mendengar alam cuaca, antara panas saat ini, banyak orang pilek, banyak orang yang kena muntaber, mutasinya virus XX, itu anak-anak disuruh bercerita, itu menjadi sebuah pengalaman. Jadi literasi tidak harus membaca, numerasi tidak harus menghitung, namun keadaan yang sekitarnya, guru mengajak anak untuk mungkin ini bisa, ini ada azan, gua antar ini, tidak apa-apa ya. Itu nopo-nopo, yang penting tidak masuk ke situ. Berikutnya, mutu guru. Guru di SMP Miftahul Huda Kanigoro ini luar biasa, sudah memiliki minimal pendidikan S1. Sudah sesuai dengan ajakan Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2026. Yang 2016 kemarin sudah dieksekusi. Ada azan, saya mungkin di pause dulu, Pak. Dahulukan panggilan. Ya, kita mendahulukan panggilan azan, itu sebentuk kita sebagai hamba Allah. Teringat saat di Mambaul Ma'arif 94 saya
guru PPL dan GTT di sana. Setelah PPL itu, subhanallah itu Bapak itu, saya kira di situ juga gitu. Guru di SMP Mida itu sudah memiliki potensi dan kompetensi kualifikasi sesuai tuntutan. Namun agar jumlah pendidik dengan jumlah mata pelajaran yang luar biasa seiring perkembangan Rumel nanti agar ditambah tentang pendidikannya agar tidak merangkap. Karena apa? Saya melihat programnya Ibu Kepala yang disepakati, yang yang dicanangkan ke depan itu luar biasa. Saya senang sekali itu melihat itu, yaitu sekolah ramah anak, Adiwiyata, SRC-nya yang sudah tingkat kabupaten itu sudah nyisih nih konco-konco yang lain, SMP negeri atau SMP swasta. Dan yang berikutnya agar ini titik tekannya pada mutu guru ini ada guru BK. Kalau bisa ada spesifikasi, kualifikasi. Karena saat ini kenakalan anak semakin tinggi, konsultan psikologi lebih ditekankan. Seandainya di situ ada guru BK yang sebagai orang tua yang kedua, baik sosialnya, baik pribadinya, baik akademiknya, termasuk karir. Dan karir jangan diasumsikan anak-anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau bekerja. Namun karir di sini adalah anak bisa disalurkan bakat dan minatnya. Yang berikut dari mutu guru itu agar guru mampu menyusun RPP yang memfasilitasi siswa tersebut bisa aktif, inovatif, kreatif dan seterusnya. Saya tadi kaget loh, yang dari siapa Bu tadi? Yang di kelas B itu Bu siapa tadi saya catat? Bu Aziz, Bapak. Oh iya, Bu Aziz. Bu Aziz, ya. Yeah, Bu Aziz itu. Saya hampir deg-degan itu. Waduh, padahal berita. Nah, berita saat ini itu kan radio kan sudah jarang. Yang ada kan TV. Terus disetel MP3. Nah, iman-iman. Mungkin saran saya model pembelajaran semacam itu mungkin dihadirkan sebuah LCD, ada proyektor, dicuplikkan dari RCTV, NTV atau TV One nanti berita-berita yang sifatnya kecelakaan tadi, kemacetan tadi. Tapi untung saja tadi kalau ada media, tak ada rotan akar pun jadi. Itu pikiran saya dalam hati karena itu tak ada rotan akar pun jadi, tidak ada LCD dan laptop untuk media. Ternyata ada kartu berita. Iya, baik sekali. Itu contoh. Berikutnya yang tidak kalah menariknya adalah guru dimanapun. Ini yang masih swasta aja sudah luar biasa. Muda-muda. Ya, harus melakukan evaluasi diri. Dan kekurangannya harus direfleksikan, dikenalkan pada teman sejawat agar mendapatkan solusi. Jadi kekurangan yang ditunjukkan pada orang lain itu nanti akan menjadi mohon maaf bukan sempurna, tapi menjadi lebih baik. Tetapi kalau kekurangan dipendem, itu nanti tidak akan ada solusi untuk perbaikan ke depan. Yang berikutnya diusahakan tadi sudah disampaikan Pak Edi, saya kira untuk PKP pengembangan keprofesian berkelanjutan, kalau guru swasta itu kan hanya untuk memupuk yang namanya kompetensi, pengetahuan, kekinian dan sebagainya informasi. Kalau negeri kan untuk kenaikan pangkat. Itu pun monggo, saya kira apalagi di situ ada nanti akan menerapkan sebagai sekolah penggerak atau sekolah yang sudah menerapkan UDK, kurikulum Merdeka Belajar, mandiri belajar atau apa nanti bisa disampaikan oleh Bu Kepala. Tentang rekomendasi manajerial, saya sudah tidak asing lagi. Ini standarnya mutu manajemen itu sekolah bisa mengembangkan, ya ada berkembang. Sosialisasi jangan dikhawatirkan, banyak teman yang dan mau melakukan, mengimplementasikan dan mau mengevaluasi. Nah barangkali yang kedua mungkin kepala sekolah harus menunjukkan supervisi akademik. Tidak harus keren, namun di perencanaan di supervisi, kemudian di pelaksanaan di supervisi, hasilnya direkap, diumumkan ada yang kelompok guru A, kelompok guru B, kelompok guru C. Tidak usah kelompok D itu dapat biasa itu. Tapi tidak ada potensi-potensi atau profil-profil yang D. Nah yang C ini nanti tindak lanjutnya. Mungkin sering diikutkan pelatihan, didatangkan pengawas pembina atau dari tim penjamin mutu atau yayasan bidang pendidikan bisa diseminasi terkait dengan info-info yang terkini dia.
Berikutnya saya kira yaitu BK sudah saya singgung, penjaminan mutu tadi penting. Jadi SMP di Yayasan Miftahul Huda ada 2 lembaga yang besar, MI-nya besar tadi menurut penuturan kemarin, dan SMP-nya juga mengimbangi. Ke depan saya yakin itu kalau 100% lulusan MI itu nanti bisa masuk ke SMP, SMP bisa meningkat kanan kiri kalau melihat yang namanya gedung itu. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang berikutnya, sehingga saya lanjutkan lagi harus mampu mengolah perencanaan dan ini evaluasi. Saya kira yang saya sampaikan ini sudah disampaikan oleh Pak Edi, dan cukup sudahlah pertemuan hari ini. Rekomendasi yang saya sampaikan, yang kami sampaikan bersama Pak Edi, itu kalau tidak saya sampaikan tidak ada manfaatnya. Tapi kalau saya sampaikan akan menjadikan kita memiliki tambah wawasan, agar titip pesan aja, anak-anak mari dicetak sebagai hamba Allah yang solih solihah, generasi muda yang khairunas anfa'uhum linas. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala kooperatifnya, keterbukaannya, memperlancar kami untuk visitasi meskipun secara daring, itu melebihi daripada luring, segala sesuatunya diberikan. Kalau saya butuh dokumen ini dikirimi drive lewat Bapri, atau di baik itu tadi, link sudah modern itu biasanya hanya berupa itu nomor jeklik itu pilihan itu salah satu kemampuan IT tingkat tinggi yang hari ini yang perlu saya apresiasi. Yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada keterlambatan saya masuk Zoom, atau mungkin suara yang kurang jelas atau perilaku, terutama tutur kata dengan membuat contoh-contoh atau pertanyaan-pertanyaan kepada semua narasumber barangkali sifatnya memojokkan atau menguji, tidak ada dalam hati saya. Oleh sebab itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita dipertemukan di acara akreditasi tahun 2027 ya kalau tidak salah. Saya harapkan nanti SMP Miftahul Huda Gogodeso ini sudah 2 kali lipat kondisi mutu dan kondisi tendik, kondisi pendidik. Dan yang paling akhir yang saya tidak ingin menyampaikan, nanti aja di rekaman, yaitu bisyarah dan kesejahteraan guru yang selalu disampaikan oleh Bapak Komite dan wali murid. Ini gak salah sasaran, Pak Asesor dilapori Pak, bayarannya guru mriki ini dereng sumbut. Tapi saya yakin Bapak Ibu hari ini berkumpul, saya juga tidak langsung begini. Tahun 90 itu saya juga mendapatkan 1 bulan itu, ya begitulah 6.500 masuk 4 hari. Dibanding dengan teman-teman yang lain. Namun kami berprinsip adalah ngalap berkah. Jadi dipameri yang satu jamnya 2.000, kalau ngajar 12 jam 24.000 1 bulan, saya hanya mendapatkan 6.500 di MI Mansaul Huda. Kalau tidak percaya ada, itu nanti ditanyakan. Dan itu pun akhirnya Allah membalas sesuatu yang melimpah-limpah. Mudah untuk mencari ilmu, lulus gampang, golek bojo ya solihah, temenan itu anak Pak Yai pisan dan sebagainya. Demikian teman-teman, semangat untuk berjuang mengabdi. Jangan berpikir hari ini digaji apa, tapi 5 tahun 10 tahun yang akan datang anak-anak kita yang akan kita ukir. Demikian ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Sita dilanjut. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Asesor yang telah menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang sangat luar biasa. Dan untuk menambah keluar biasaan di SMP Mida Gogodeso, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala SMP Mida Gogodeso kepada Ibu Mutiatus Salafi SAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan, saya hormati dan sangat kami banggakan Bapak Asesor, Bapak Edi Wijaya, juga Bapak Darlis. Yang saya hormati Mbah Fajar, Pak Fajar, benar panggilannya kalau di SMA Midang Mbah Fajar Sedoyo, ngaturin Mbah Fajar ngatan. Memang beliau adalah sesepuh dan selalu mendukung di sekolah kita. Yang saya hormati Bapak Abu Ashad, yang 2 hari juga senantiasa bersama kita, memantau, bertanya, mengapresiasi. Yang saya hormati dan tentu saja sangat saya banggakan Bapak Ibu Guru dan seluruh staf di SMA Mida. Alhamdulillah hari ini adalah sesi akhir dari serangkaian kegiatan visitasi akreditasi di SMP kita tercinta ini. Dan syukur kepada Allah sekali lagi sebanyak-banyaknya, alhamdulillah ala kulli hal, bahwa segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Dan hari ini saya sangat bangga karena Bapak Edi juga Bapak Darlis dengan sangat teliti, kemudian juga sangat telaten, mengupas tuntas, membuka dokumen, kemudian berusaha memverifikasi, juga memberikan cross check ya dokumen itu dengan wawancara kepada seluruh yang sudah disampaikan kemarin. Dengan begitu tentu saja apa yang direkomendasikan oleh beliau berdua yang sudah kami dengar bersama-sama seluruh Bapak Ibu guru, staf, kemudian Bapak Wakil Komite, juga Bapak Wali Murid, yang sudah kita dapatkan tadi penjelasannya sungguh sangat bermanfaat. Sungguh sangat bermanfaat. Tentu saja saya tidak bisa menggambarkan betapa kami sangat senang mendapatkan evaluasi atau apa ya namanya rekomendasi, masukan, bimbingan seperti yang sudah disampaikan Bapak Edi dan Bapak Darlis. Tentu saja semua itu kami terima dengan senang hati, dengan lapang dada, dan insya Allah kami akan berupaya keras. Kami akan berusaha maksimal taubat dari yang kemarin yang mungkin kita banyak lalai sehingga pada akhirnya gitu ya kami diingatkan, kemudian diberikan masukan-masukan. Sebenarnya banyak hal yang tadi direkomendasikan itu seperti guru BK itu ya Bapak, itu sudah kita tulis di RKAS gitu bahwa tahun ini kita harus punya guru BK, tahun ini kita harus punya guru BK ngaten. Tetapi sampai pada hari ini, nah kita belum bisa gitu, belum bisa rekrutmen untuk guru BK Manio. Nah, dengan motivasi yang diberikan oleh Bapak Darlis juga Bapak Edi tadi, tentunya bagi saya sendiri sebagai pimpinan sekolah itu sebuah motivasi, sebuah dorongan, support yang sudah tidak boleh kita tunda lagi. Gitu. Itu bagi saya, ini contoh saja yang untuk guru BK ya, rekomendasi guru BK. Lebih dari semua itu, semua rekomendasi yang diberikan oleh Bapak Edi juga Bapak Darlis, itu kami terima dengan senang hati dan insya Allah seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan berupaya maksimal untuk membenahi diri, memperbaiki, sehingga apa-apa yang kurang mungkin tidak bisa menjadi sempurna, tetapi akan ada peningkatan dari hari ke hari, peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada akhirnya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka, yang hari ini dan hari kemarin tidak ada bedanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang pertama kepada Bapak Edi dan Bapak Darlis atas semuanya yang tidak bisa saya sebutkan. Sungguh kami sangat bangga dari kemarin bersama panjenengan berdua. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak Fajar juga Pak Abu Ashad atas segala
apa namanya ya, care yang ditunjukkan kepada kami selama ini. Perhatian yang tidak bisa kami ceritakan, dan itu sungguh membuat kami percaya diri begitu. Ketika Mbah Wajar hadir, kemudian Pak Abu juga hadir menyatakan kesediaan, ya Bu saya siap, dan seterusnya, itu sungguh membuat kami menjadi percaya diri bahwa kami harus terus maju untuk membawa SMP Mida ini menjadi lebih baik, lebih bermanfaat lagi. Yang ketiga, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Sebenarnya saya hafal menyebutkan namanya, tapi saya tidak sebutkan namanya. Jadi semuanya, Bapak Ibu guru, saya menyampaikan terima kasih atas seluruh kerja kerasnya selama ini. Tidak hanya selama mendekati akreditasi, tetapi juga selama ini Bapak dan Ibu guru sudah menunjukkan dedikasi yang baik, dedikasi penuh dengan tanggung jawab, integritas yang tinggi untuk mengelola, mengembangkan SMP Mida ini sampai pada tahap ini. Kalaupun dari apa yang sudah kita upayakan masih ada kekurangan-kekurangan, maka ini bukan satu akhir Bapak dan Ibu, seperti yang didahului Pak Adi dan Pak Daris, bahwa ini adalah start kita untuk tahap kedua, untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi di dalam mengelola pendidikan, memberikan layanan pendidikan yang prima, yang seperti selalu kita sampaikan ke masyarakat bahwa SMP Mida ini memberikan layanan pendidikan prima yang bisa menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berikutnya ini saya matur khusus kepada Pak Edi dan Pak Daris di akhir sambutan saya. Kami walaupun sudah tua, ini saya sudah tua, kemudian Bapak Ibu guru masih muda-muda, tapi bukan anak kecil, tapi manusia menika Bapak pengennya itu diapresiasi. Terus ya nanti seperti di teori pendidikan ya Bapak Ibu, kalau anak-anak itu diberikan support yang positif gitu ya, oh ya bagus nanti ditingkatkan. Nah kayak gitu itu semangatnya itu akan lebih lagi. Nah oleh karena itu semoga potretnya SMP Mida yang ada di Bapak Edi juga Bapak Darlis itu nanti hasilnya, rekomendasinya di Ban SM itu bisa benar-benar sesuai dengan yang kami harapkan. Dan saya percaya Bapak Edi dan Bapak Daris mengetahui isi hati kami. Itu apa yang diharapkan oleh Bu Lavi, Bu Sita, dan seterusnya yang sudah terlibat ini. Tentu saja Bapak Edi juga Bapak Daris akan sudah memahami itu, dan semoga itu bisa kami dapatkan, dan insya Allah kami Pak, kalau berjanji saya juga tidak, tapi kami akan menunjukkan bahwa support, motivasi, apresiasi dari Bapak berdua akan benar-benar kami respon dengan sesuatu yang positif yang nanti akan kami berikan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMP Mida Menika. Dan juga tadi dahulunya Pak Daris Pak Edi bahwa SMP Mida adalah sekolah penggerak, gitu ya, itu juga merupakan apresiasi buat kami, dan kami bangga itu, dan saya berharap Pak Edi dan Pak Daris juga ikut bangga dengan prestasi-prestasinya SMP Mida, walaupun adanya masih seperti ini dan berada di pedalaman Kabupaten Blitar. Nanti misalnya Bapak-bapak melewati Blitar atau sedang tindak ke Blitar, kami aturi napa niku pinarak datang SMP Mida dan bertemu dengan kami, bertemu darat, tentunya kami akan sangat senang mendapatkan masukan-masukan, mesti diskusi nanti akan lebih seru ketika kita bertemu langsung dengan Bapak Edi maupun Bapak Darlis, atau ketemu di mana saja. Insya Allah kita akan sangat gembira. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di akhir sesi ini. Selamat berpisah ya Bapak
Darlis, juga Bapak Edi berpisah di forum virtual Zoom, tapi kan kita masih menyimpan nomor masing-masing ya, jadi kita masih tetap bisa bersilaturahmi. Saya rasanya berat berpisah dengan Pak Edi dan Pak Darlis, padahal kita baru 2 hari bersama. Tapi rasanya sudah sangat dekat. Saya yakin itu karena pancaran kebaikan panjenengan berdua. Terima kasih. Saya mohon maaf, saya itu gampang nangis, Bapak dan Ibu. Ya, saya mohon izin, mohon pamit, mohon maaf atas segala kesalahan mewakili SMP MIDA, tutur kata Bapak Ibu guru. Semua apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Darlis dan Bapak Edi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati, untuk menutup acara pada sore hari ini dan untuk menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pangapunten sangat kami mohon barokah doa dari Bapak Asesor, Bapak Darlis atau Bapak Edi Rosyadi. Kepada Bapak-bapak disilahkan. Pangapunten. Monggo Pak Edi. Monggo Pak Darlis saja. Nanti akan ditasihkan kemarin Pak Abah Fajar, nanti ini Caimin gitu. Ustadz Abu Ashad nanti ya memberikan imam doa yang kedua. Iya, siap. Mari kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita tujukan kepada cikal bakal ingkang babat Yayasan Pendidikan Miftahul Huda beserta duriahnya, Ustadz Ustadzah, pimpinan, guru-guru, mudah-mudahan tetap pinaringan rasa sabar, istiqomah, lan punya rasa welas asih marang sapodo-podo. Lan mugi-mugi sedaya kang kita lampahi mangke tansah pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iya karena lan mugi-mugi pinanggihan wonten taun menika taun ingkang mulya setunggal Muharram 1400 ya kita tansah rila ikhlas ridho sukudune libur tapi panjenengan saged ikhlas mau ikhlas bisa bertemu. Mudah-mudahan ini menjadi awal sebuah kebangkitan dari pandemi yang 2 tahun membelenggu kita, membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan ini ke depan menjadikan sekolah SMP menengah pertama, sekolah menengah pertama Miftahul Huda menjadi jaya, menjadi manfaat bagi umat dan masyarakat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamal wa taqbilana biha min jamil khajat min sayiat wa tarfa'una biha indaka la taqsirwa min jamil khairat. Allahumma yasir yasir ya mudah. Amin. Sahil alaina Allahumma ana as'aluka salamata wa syi'ata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin Rabbana fir lana wali jamil muslimin wa muslimat wal mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Monggo Yai Abu. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, wa fi ni'amah wa yukafi'u ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yaqul karim wa li'adil. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa jami'i ali SMP Miftahul Huda Gogotiso ana sholih wa sholihahatullah wali ba'udil amr minkum la ilaha Muhammad Rasulullah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Amin. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa alimna wa alimna min azaid ilmi wa fahimna wa ajisna min tulumatil amin bi nuril ilmi wa akrimna bil ilmi wa akrimna bi rahmatika ya Rabbana atina fid dunya wal akhirati hasanah wa qina adzaban wa jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Rabbika rabbil izzati amma yasifun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara temu akhir visitasi akreditasi Ban SM Jawa Timur SMP Miftahul Huda Gogotiso berjalan dengan lancar dan semoga benar-benar membawa barokah untuk kita semua, khususnya untuk lembaga tercinta kita SMP Mida Gogotiso. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afrika.